Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Sudah siap? Nah, silakan masuk kelas kalau sudah rapi. Dengan uang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik, kalau semuanya sehat. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya Wangga pimpin doanya terlebih dahulu. Tangan di atas meja. Mari teman-teman sebelum belajar kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Untuk menanamkan sikap nasionalisme, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dalam negara, rakyat dimakmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang negara, rakyat dimakmur sentosa. Pribadi
jagung. Yang betul itu adalah jenis tanaman yang ditanam di ladang. Selain itu, untuk apa orang tua kalian itu menanam tanaman di ladang? Untuk apa? Dijual. Iya, dijual. Selain dijual apa lagi? Untuk dimakan. Iya, kita betul untuk dimakan. Selain itu apa lagi Gusti? Untuk apa? Untuk dimasak. Iya, untuk dimasak. Dan itu adalah tujuan dari orang tuanya menanam tanaman di ladang. Baiklah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru disertai dengan slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu membuat peta konsep. Membuat peta konsep tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan mencermati isi teks, siswa mampu mengidentifikasi tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Yang kelima, dengan mencermati isi teks, siswa mampu menunjukkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Baiklah anak-anak, Ibu akan memutarkan video pembelajaran ya. Video pembelajarannya ini berisi tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Ibu harapkan kalian itu semuanya bisa menyimak video pembelajaran ini dengan seksama agar mengerti apa saja jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan hasil alamnya. Tuhan telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan kepada negara kita yang bisa kita nikmati untuk memenuhi segala kebutuhan dan keberlangsungan hidup kita. Pada video ini, kita akan membahas tentang segala jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, jenis usaha di bidang pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Maksud dari negara agraris yaitu Indonesia menghasilkan banyak hasil dari pertanian dan juga banyak penduduk Indonesia bekerja dalam sektor pertanian. Hasil dari pertanian antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis usaha yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan penanaman makan dengan tanaman keras. Perkebunan bisa dibedakan atas wilayahnya. Ada perkebunan dataran tinggi dan ada perkebunan dataran rendah. Jenis tanamannya juga berbeda. Untuk perkebunan dataran tinggi seperti teh, anggur, apel, kopi, dan lain-lain. Adapun jenis tanaman untuk dataran rendah bisa berupa kelapa, kelapa sawit, karet, tebu, dan lain-lain. Nah, dari sini di tempat kalian apakah perkebunan dataran tinggi atau perkebunan dataran rendah? Yang ketiga, jenis usaha yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaat.
Peternakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peternakan besar yang meliputi sapi, kerbau, dan kuda, yang mana manfaat yang diambil berupa daging, susu, dan kulit. Peternakan yang kedua adalah peternakan kecil, yang meliputi kambing, domba, kelinci, yang mana manfaat yang diambil berupa daging, susu, dan kulit. Untuk jenis peternakan yang ketiga yaitu peternakan unggas, meliputi ayam, itik, burung, yang mana manfaat yang diambil berupa daging, telur, dan bulu. Jenis usaha yang keempat yaitu perikanan. Perikanan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan air hayam. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, empang, dan waduk. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan membudidayakannya ikan di laut dalam tambak-tambak. Untuk jenis usaha yang terakhir yaitu jenis usaha yang kelima, kehutanan. Hutan di Indonesia sangatlah luas. Ada hasil yang bisa diambil dari hutan, antara lain kayu, damar, rotan, dan kemenyan. Teman-teman, kita harus selalu menjaga hutan agar daerah kita tidak mudah terkena bencana banjir, karena fungsi hutan yaitu membantu peresapan air. Nah, demikianlah video tentang jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Selamat belajar ya adik-adik. Dah. Baiklah anak-anak, bagaimana? Senang menyimak video pembelajarannya? Senang, Bu. Sudah bisa dipahami isinya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah memahaminya, 3. baiklah anak-anak, bagaimana? Senang menyimak video pembelajarannya? Senang, Bu. Sudah memahami isi video pembelajarannya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah memahaminya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Manusia pada umumnya bekerja itu mempunyai tujuan yang sama. Apakah tujuannya? Ya, tujuannya adalah manusia itu bekerja untuk mencari nafkah atau mencari uang. Untuk apa uang itu digunakan? Untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, betul enggak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, uang itu bisa juga digunakan untuk membayar biaya atau iuran sekolah. Itu adalah tujuan dari orang bekerja. Tujuannya itu adalah mencari uang atau nafkah. Selain itu, ada pekerjaan seperti dokter, bidan, perawat, supir. Nah, itu merupakan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu bisa menghasilkan uang berupa uang itu yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu ada bermacam-macam. Baiklah, yang pertama, yang pertama itu adalah di bidang jenis perekonomian atau jenis usaha di bidang pertanian. Indonesia dikatakan
Indonesia. Coba hasil pertanian apa saja? Coba Cika dibacakan apa saja dari hasil pertanian itu. 1 padi, 2 jagung, 3 ubi, 4 sayur-sayuran, 5 cabai, 6 Ya, itu adalah hasil dari pertanian. Coba sekarang ibu tanya, siapa di sini yang pernah pergi ke Kubu? Kalau pergi ke Kubu itu kan melewati Sungai Melati. Di Sungai Melati, di sekitaran jalan Sungai Melati, apa saja itu yang ditanam? Padi, ya betul. Apa lagi? ubi, cabai, Iya, kacang panjang. Apa lagi? Cabai, ya betul. Siapa yang menanam padi di sekitaran itu? Iya, Pak Ahmad. Pak Ahmad itu menanam padi. Padinya itu nanti kalau hasilnya melimpah, padinya Pak Ahmad dijual ke pasar. Jadi itu adalah jenis usaha yang dilakukan Pak Ahmad untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua. Yang kedua itu adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman hasil tanaman-tanaman keras. Ada 2 macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Apa yang dimaksud dengan perkebunan rakyat? Perkebunan rakyat itu adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan kalau perkebunan besar, perkebunan itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh perusahaan perkebunan. Coba di sekitar patok 20 dan patok 30 juga di sekitar lingkungan sekolah kita ada tanaman apa? sawit. Iya, tanaman sawit. Tanaman sawit itu termasuk jenis perkebunan. Perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. Perusahaan apa yang mengelolanya? Kalau di sekitar patok 20 dan 30, perusahaan sawit itu dikelola oleh perusahaan PT Sintang Raya dan PT Plasma. Usaha perkebunan itu biasanya ditujukan untuk ekspor. Untuk apa ekspor? Ekspor itu bisa menghasilkan devisa atau pendapatan bagi negara. Untuk apa? Supaya mendapatkan negaranya itu bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dari hasil perkebunan. Selain itu, usaha apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil perkebunan supaya hasilnya banyak, supaya hasilnya melimpah? Yang dilakukan pertama itu dengan membuka lahan perkebunan baru. Yang pertama, yang kedua itu dengan cara memberikan modal. Yang ketiga, dengan melakukan penyuluhan terhadap jenis tanaman perkebunan tertentu. Selain itu, hasil perkebunan itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada perkebunan dataran tinggi dan ada juga perkebunan dataran rendah. Coba Firman, perkebunan dataran tinggi dibaca apa saja Firman? 1 teh, 2 apel. Yang dataran rendah, coba Alam baca. Yang dataran rendah apa saja? 1 sawit, 2 kelapa, 3 karet, 4 tebu. Itu adalah jenis-jenis hasil perkebunan di dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau dataran tinggi, di dataran tinggi itu udaranya atau suhu udaranya itu terasa dingin. Jadi tanaman yang cocok itu seperti teh, apel. Kalau di dataran rendah itu biasanya suhu udaranya itu cenderung agak panas. Jadi cocok itu untuk menanam seperti kita. Ini kan dataran rendah, suhunya agak panas, cenderung panas. Jadi cocok untuk menanam kelapa sawit, menanam padi. Pak Ahmad tadi kan menanam padi kan? Nah, itu termasuk ke dalam dataran rendah. Selain itu, usaha perkebunan yang lazim atau yang lebih dikenal dengan perkebunan
burung. Itu bisa menghasilkan telur. Kalau yang menghasilkan kulit, Kambing, domba. Itu kalau seperti Wanda kan biasanya main kuda lumping. Kuda lumpingnya itu kan terbuat dari apa? Dari kulit apa? Kulit sapi. Ya, dari kulit sapi. Atau di sini biasanya di kelas ini kan sering ada yang main rebana. Itu kan bisa terbuat dari kulit sapi. Jadi usaha peternakan ini diambil manfaatnya. Selain itu, usaha peternakan untuk meningkatkan hasil usaha peternakan. Apa saja yang bisa dilakukan? Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan bibit unggul. Bibit unggulnya itu terutama untuk peternakan sapi. Selain itu juga memberikan pakan ternak. Pakan ternak itu berupa makanan ya. Makanan bisa untuk sapi, bisa untuk ayam, bisa untuk kerbau dan lain-lain. Selain itu juga menyediakan laboratorium penyelidikan penyakit terhadap hewan tertentu. Dan yang terakhir, jangan lupa mengadakan penyuluhan bagi para peternak supaya usahanya meningkat. Sekarang yang keempat, jenis usaha yang keempat. Yang keempat itu jenis usahanya adalah perikanan. Perikanan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan air darat yaitu usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan di perikanan darat. Perikanan darat itu dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Coba Fadli dibaca perikanan air tawar apa saja Fadli? Sungai, danau, rawa, waduk, bendungan. Bendungan. Kalau perikanan air payau? Tambak di tepi pantai. Itu adalah jenis-jenis perikanan di air payau. Kalau selain itu, ikan-ikan di air tawar bisa seperti ada ikan apa saja. Biasanya kan kalau di dekat sekitar Sungai Melati kan ada sawah atau ladang. Biasanya itu kan ada dipelihara ikan nila, ikan gabus, atau ikan lele. Itu adalah termasuk ke dalam jenis perikanan air tawar. Kalau perikanan air payau, kalau air payau itu biasanya dipelihara di tambak di tepi pantai. Yang kedua tadi, yang kedua itu adalah perikanan air laut. Perikanan air laut itu adalah usaha menangkap ikan dan memelihara ikan di sekitaran pantai. Kalau di sini di Patok 20 itu kan dekat dengan pantai. Pantai apa namanya? Pantai Dabung. Nah, Pantai Dabung. Di Pantai Dabung itu kan kita bisa mengusahakan perikanan air laut. Perikanan air laut itu dengan cara membuat tambak. Tambak-tambak itu di sekitar pantai. Apa saja contoh perikanan laut selain daripada ikan? Coba Wanda dibaca apa saja hasil perikanan laut. 1. Ikan. 2. Mutiara. 3. Udang. 4. Rumput laut. 5. Garam. Itu adalah hasil daripada perikanan laut. Hasil perikanan ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang atau oleh seluruh rakyat di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, hasil daripada ikan-ikan itu bisa dijual ke Patok 20, bisa juga dijual ke Patok 30, dijual ke Kubu. Jadi nanti hasil penjualan ikan-ikan dari tambak itu nanti bisa menghasilkan uang. Untuk apa uangnya? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul Angga. Uangnya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil perikanan laut Indonesia yang terkenal itu adalah udang. Udangnya itu bisa diekspor sampai ke luar negeri. Jadi dengan diekspor, hasil udangnya pertama itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Selain itu bisa juga menghasilkan penambahan devisa bagi negara. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil perikanan
tidak banjir. Iya betul, terima kasih Bu. Itu adalah hasil daripada kehutanan. Selain hasil-hasil itu, hutan itu berfungsi juga sebagai tempat hidupnya berbagai macam satwa atau berbagai jenis ekosistem. Ekosistem itu bisa berupa burung, orang hutan. Jadi hutan-hutan itu harus selalu dipelihara. Hutan itu tidak boleh ditebang secara sembarangan, tidak boleh ditebang secara liar. Mengapa tidak boleh ditebang secara liar? Karena dapat menyebabkan apa? Banjir. Iya, dapat menyebabkan banjir. Mengapa bisa terjadi banjir? Karena pohonnya itu ditebang secara liar. Kalau pohonnya ditebang, berarti nanti tidak ada peresapan dari air hujan. Akibatnya kalau tidak ada peresapan air hujan, maka bisalah terjadi banjir. Bagaimana untuk mencegah terjadinya banjir? Kita harus apa? Melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul atau peremajaan kembali hutan yang sudah ditebang. Baik, itu adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa? Siapa yang bertanya? Cika, apa Cika? Bu, atau mengambil ikan di tambak lalu dijual sama orang atau 20. Apakah itu termasuk kegiatan ekonomi? Iya betul Cika. Atong itu kan jual ikan ya. Jual ikannya itu dari mana? Dari Pantai Dabung kan? Dari Pantai Dabung itu ikannya dibawa ke patok 20, dibawa ke patok 30, dijual otomatis. Atong itu akan mendapatkan uang. Uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanya atong itu sudah melakukan kegiatan ekonomi. Ada yang lagi yang bertanya? Ya Gusti, apa Gusti? Mama saya menanam padi di sawah. Saat panen padinya melimpah lalu dijual di pasar. Apakah itu termasuk kegiatan ekonomi? Iya betul Gusti, itu juga termasuk salah satu jenis kegiatan ekonomi. Mamanya Gusti tadi menanam padi di sawah. Ketika hasil panennya melimpah, Mama Gusti itu menjual padinya ke pasar. Jadi ketika padinya dijual ke pasar, Mama Gusti itu mendapatkan uang. Uang itu bisa Mama Gusti dan Gusti gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu ada termasuk salah satu jenis kegiatan ekonomi. Ada lagi yang bertanya? Saya mau Ya Wangga, apa Wangga? Ada yang ditanyakan? saya membuat gula merah lalu dijual ke pasar. Apakah itu termasuk kegiatan ekonomi? Iya, itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi karena mbahnya tadi buat gula merah. Gula merah itu terbuat dari apa? Dari kelapa. Kelapanya itu baru diolah menjadi gula merah. Setelah gula merahnya jadi, mbahnya Wangga itu jual gula merahnya ke pasar. Kalau sudah dijual berarti mendapatkan uang. Itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Rika, apa Rika? Bu, mama saya kan memelihara ayam. Tapi ayam itu tidak untuk dijual, hanya untuk dimasak di rumah. Apakah itu termasuk kegiatan ekonomi? Kalau mamanya Andika itu kan memelihara ayam, memelihara ikan itu adalah termasuk ke dalam tadi peternakan unggas. Berarti memelihara ayamnya hanya untuk dimakan. Kalau dimakan saja tidak dijual, hanya untuk dikonsumsi, berarti belum melakukan kegiatan ekonomi, tetapi melakukan kegiatan memelihara ayam untuk dikonsumsi. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah jelas, sekarang kalau di sekitaran sawit ini jalannya itu jelek, apalagi kalau saat musim hujan seperti ini,
kebutuhan hidup. Kalau jalannya jelek supaya sawitnya bisa diangkut, bisa dijual, apa yang harus dilakukan? Bergotong royong. Bergotong royong apa? Membenarkan jalan. Iya, benar Wangga, bergotong royong membenarkan atau membetulkan jalan tersebut. Bergotong royong membetulkan jalan tersebut itu dilakukan sendiri atau dilakukan secara bersama-sama? Dilakukan bersama-sama. Itu adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawabnya itu membantu memperbaiki jalan. Tanggung jawab. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu. Kesadaran itu baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, tanggung jawab juga berarti seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan kewajibannya. Makna dari tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban dan tugas. Artinya, jika seseorang itu diberi tugas atau kewajiban, seseorang itu mempunyai suatu pilihan. Apakah akan menjalankannya dengan penuh kesadaran atau tidak menjalankan tugas itu. Itu adalah arti dari tanggung jawab. Sekarang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Mengapa dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tanggung jawab manusia itu sebagai anggota masyarakat, yaitu yang pertama dengan cara menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Selain itu, tanggung jawab manusia sebagai seseorang itu harus dijalankan dengan tepat. Maksudnya dijalankan dengan tepat itu seperti jika ada gotong royong di sekitar lingkungan sekitar, membersihkan selokan contohnya kalau musim hujan. Jadi warga itu harus ikut membantu, tidak boleh berdiam diri di rumah saat orang lain sedang gotong royong. Nah, itu adalah perilaku yang tepat. Nah, itu adalah. Selain itu, jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba Cika, dibaca Cika, apa saja tanggung jawab sebagai warga masyarakat? 1. Memelihara ketertiban dan keamanan. 2. Menjaga rasa solidaritas sosial. 3. Menghindari tindakan diskriminatif. 4. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah jenis tanggung jawab. Selain itu, ikut dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan tokoh masyarakat lainnya seperti ikut pemilihan ketua RT atau ketua RW, dan juga jangan lupa ikut bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar masyarakat. Ada 6 tadi ya. Selain itu, selain manusia itu memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat, manusia juga memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada keluarga, dan juga tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Itulah jenis-jenis dari tanggung jawab. Baiklah anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham,
Ibu jelaskan tadi dan seperti yang dijelaskan di slide PowerPoint. Ini untuk kelompok yang pertama ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya masing-masing. Ayo dikerjakan ya. Kerjakan. Pulpennya mana? Keluarkan ya. Ditulis. Nyaman. Ada yang tidak paham? Yang mana sih yang tidak mengerti? Oh iya, kalau yang tidak mengerti peternakan tadi, usaha peternakan itu apa saja yang ditayangkan di video sampai dijelaskan apa saja ya? Ditulis peternakan itu kan ada berapa tadi, ditulis hasil peternakan itu apa saja ya? Nah, kerjakan ya, sama-sama ya. Ada yang tidak paham kelompok ketiga? Yang mana, Wanda? Oh, yang perkebunan. Kalau perkebunan itu kan tadi ada hasil apa saja dari hasil perkebunan itu ya dituliskan. Ada yang tidak paham kelompok ketiga? Yang tidak paham yang mana? Oh, yang kehutanan. Hasil hutan itu apa saja? Nah, itu tulis ya sama-sama ya, mengerjakannya ya. Bisa kelompok ketiga.
lupa ya. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, berarti sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing kelompok. Sebagai perwakilannya, satu orang akan maju ke depan. Coba untuk kelompok pertama, Gusti yang maju. Dibacakan hasil presentasi kelompoknya ya. Yang lainnya tolong disimak dan didengarkan hasil jawaban kerja kelompok pertama. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Baiklah, saya akan Kasihkan hasil hasil kerja kerja kelompok pertama. kelompok pertama. Ayo, peternakan, sebutkan apa saja, yang lainnya didengarkan. Peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, kambing, domba, kelinci. Peternakan hewan unggas, ayam, itik, burung. Pertanian padi, jagung, ubi. Perkebunan karet, kelapa sawit. Perikanan ikan nila, udang, ikan bandeng. Kehutanan kayu, rotan, damar. Baiklah, hasil jawaban kelompok pertama itu jawabannya benar. Ya, karena benar, maka kita kasih tepuk tangan. Nah, ayo tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, udah sekarang yang kelompok kedua. Coba kelompok kedua. Kelompok kedua maju, Padir. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Hasil kerja kelompok. Coba dibaca dari peternakan dulu, yang lainnya dengar. Peternakan kambing, domba, kelinci. Pertanian 1 padi, 2 jagung, 3 karet. Perkebunan 1 kopi, 2 kelapa sawit, 3 teh. Perikanan 1 ikan nila, 2 udang, 3 rumput laut. Kehutanan kayu, rotan, damar. Nah, baiklah, untuk kelompok kedua silakan duduk. Duduk, sudah ada benar, tapi ada kekeliruan sedikit ya. Nanti Ibu jelaskan lagi. Yang kelompok ketiga, coba Mangga, maju Mangga. Untuk kelompok yang ketiga. Saya akan mempresentasikan kelompok ketiga. 1. Peternakan, apa saja? Peternakan sapi, kuda, kerbau. Peternakan kecil, kambing, domba, kelinci, ayam, burung, itik. Yang hasil pertanian. Pertanian padi, jagung, ubi. Perkebunan teh, kelapa sawit, karet. Perikanan ikan nila, udang, ikan bandeng. Kehutanan kayu, rotan, damar. Nah, baiklah, karena jawaban hasil kelompok ketiga itu jawabannya semuanya benar, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Kita akan mencoba kajian yang berbeda kelompok kedua dan ketiga. Baiklah, berdasarkan hasil kerja kelompok dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Untuk kelompok kedua jawabannya itu sudah benar, tapi masih ada sedikit kekeliruan. Kalau karet itu bukan hasil pertama.
kedua ya, kerjakan ya. Dilanjutkan ya. Ya, Ika. Ada yang tidak paham? Udah paham. Ya, kerjakan ya. Yang ininya nanti dikerjakan. Akan ada 2 LPD. Ya. Ya. Sini ya. Kan ada di belakang ya. Ya. Satu soalnya ini kan. Nah, jangan lupa. Sudah selesai anak-anak? Kalau belum selesai dikerjakan dulu ya, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama tadi ini. Oh ini kan soalnya, berarti boleh jawabannya di sini ya. Tika, ada apa Tika? Oh iya, ada tulis ini ya. Ya langsung kalau sudah selesai itu kerjakan yang kedua. Nah, ya.
Parmin adalah jenis tanaman yang cocok ditanam oleh Pak Sigit adalah padi. Jenis tanaman yang cocok ditanam oleh Pak Parmin adalah teh karena udara di daerah pegunungan berhawa dingin sehingga cocok untuk menanam tanaman tersebut. Baiklah, jadi nomor 1 itu jawabannya seperti kata Cika bahwa jenis tanaman yang cocok ditanam oleh Pak Karmin adalah jenis tanaman teh karena udara atau suhu di pegunungan itu dingin. Kalau yang cocok ditanam oleh Pak Sigit adalah tanaman padi karena udara di sekitar dataran rendah itu cenderung panas. Yang nomor 2, coba yang nomor 2, Gusti. Apa jawabannya Gusti? 1. Pohon ditebang. 2. Tidak ada resapan air ke dalam tanah. Itu alasannya mengapa di Desa Melati sering mengalami bencana banjir. Mengapa tadi? Karena apa? Karena Tidak melakukan reboisasi. tidak melakukan reboisasi. Tadi kan pohon-pohon dulu itu kan banyak hutan, di sini kan ditebang. Setelah ditebang, ditanami dengan diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Karena tidak ditanam lagi, maka tidak ada lagi akar yang bisa meresap air hujan. Nah, sekarang untuk yang LKPD kedua itu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba Wangga, apa jawaban dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jawabannya apa, Wangga? Menurut saya, tindakan orang yang membakar sampah itu bukanlah tindakan yang benar. Seharusnya sampah tidak dibakar sembarangan karena sampah dedanan dapat dikubur di dalam tanah. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Menghindari tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Ikut dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan tokoh masyarakat lainnya. Ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Iya benar, itu jawaban Wangga sudah benar. Jadi menurut pendapat Wangga bahwa tindakan orang membakar sampah itu bukanlah tindakan yang benar. Seharusnya sampah itu tidak dibakar, tetapi karena sampah dedaunan itu kan termasuk sampah pupuk kompos, jadi bisa diolah menjadi pupuk kan. Dedaunan itu nanti bisa membusuk sendiri, jadi tidak perlu dibakar. Jadi jenis tanggung jawab ada berapa dari tanggung jawabnya? Ada 6. Yang pertama itu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas. Yang keempat, menghindari tindakan diskriminatif. Yang kelima, ikut dalam pemilihan kepala desa atau tokoh masyarakat lainnya. Dan keenam itu ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak, sudah paham semuanya dengan materi yang menjelaskan hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham berarti kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat itu tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah apa? Bertani
Kalau kepada Tuhan, contohnya sholat tepat waktu, kepada diri sendiri itu tidak berbohong. Baiklah, kalau sudah jelas semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran ini kita baca doa bersama-sama. Jangan lupa perlengkapannya itu dirapikan terlebih dahulu. Masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas semuanya, barang-barangnya. Jika sudah siap, ketua kelasnya memimpin doanya ya. Nah, ini dikemaskan dulu. Baiklah, seperti biasa ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu ya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran, Ibu ucapkan jangan lupa untuk mengulang pelajarannya di rumah. Ibu ucapkan untuk mengakhiri pelajaran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dulu dari sini, kelompok ini. Udah,